Poco C65, kembarannya Redmi 13C yang telat launching. Gak tahu sih telat atau mau kasih Redmi jualan dulu, karena ya lu tau lah, kalau Poco udah keluar launching handphone baru, ya kayak Poco F5 dong. Tapi hal kayak seperti ini yang sama handphonenya, ini bukan yang pertama kali. Mereka pernah hadirin bentuk handphone yang sama. Kalau nggak salah, Poco M3 Pro sama Redmi Note 10 kalau nggak salah ya. Itu mirip banget, bedanya cuma di desain doang. Cuma ya nggak apa-apa, terserah mereka juga. Yang penting gua konfirmasi, ini nggak ada yang disunat dari segi fiturnya, sama aja. Jadi ya gue bahasnya sih nggak bakalan banyak ya. Lu bisa aja cepet-cepet nyontek ke pembahasan gua tentang si Redmi 13C di sini. Yang pasti dari Redmi 13C itu handphone yang nggak salah. Maksud gua, lu mau komplain apa pula dia masih eMMC, ya menurut gue sih jangan salah di eMMC-nya, ya salahin chipsetnya. Orang yang bawa si eMMC kan si chipsetnya. Dia pakai G85 ya eMMC, wajar gitu ya. Tapi eMMC wajar lah, sekali lagi ya. Harga sejutaan juga masih oke gitu. Mintanya ya kalian banyak banget soalnya. Nah sekarang nih bedanya Poco C65 sama Redmi 13C, ya yang lu lihat aja sekarang dari stylenya aja yang beda. Poco kasih warna lebih maskulin dari warna hitam, biru sama biru. Ya sebenarnya birunya ada perbedaannya ya. Kalau Redmi 13C warnanya tetap ada yang warna hitam sebagai warna netralnya, terus ada warna hijau sama glacier white-nya. Kalian suka yang mana dari pilihan warnanya tinggal pilih aja. Nah kayak biasanya juga Poco punya desain handphone yang ada logo Poco besar ya. Jadi dibuat kayak kamera bump besar, tapi ini cuma stylenya aja biar kelihatan beda gitu. Sisanya sama, kamera bump sama, tipe bodinya sama, sampai bahan bobot sampai penempatan tombolnya pun juga sama kayak Redmi 13C. Ya namanya cuman ganti nama doang kan. Nah lanjut, untuk tipe layar juga sama ya, panel IPS 6,74 inci 90Hz juga yang udah asik buat dipakai sehari-hari. Paling notch-nya ini masih di resolusi SD Plus aja. Jadi untuk penikmat gambar tajam memang agak kurang ya, nama lagi ya sejutaan gitu ya. Ya sejauh gue coba sih dari Redmi 13 udah aman. Gue pakai rhythm game juga nggak miss touch ya, lancar aja kok. Ya yang gue note ke kalian ini ya video ini nggak bakalan lama. Sekali lagi nggak bakalan lama karena gue nggak mungkin juga gitu gue ulang lagi pembahasan Redmi Note 13C. Dan bedanya handphone ini tuh ya cuma dari desainnya. Paling ya nanti beberapa tes aja baru ke kesimpulan gitu biar cepet ya. Aman kan? Ya semoga aja aman. Oke, di handphone yang sama gunain si Helio G85 dengan OS yang sama juga. Posisinya cuma ya ini punya Poco. RAM-nya tetap 8GB dan juga 256GB pula storage-nya. Ini punya hasil benchmark yang sama dengan Redmi 13C. Ya dari mana antutunya sekitaran 280 ribuan. Geekbench singlenya di 430-an dan mode-nya di 1300-an. Sedangkan 3D Mark-nya wildlife itu di 700-an dan slingshot-nya di 1391 poin. Namanya juga sama kan ya. Nah sekarang juga gamingnya, aduh sama lagi gitu ya. Nih Mobile Legends nih di settingan smooth high-nya itu dapat rata-rata 58 dan permainan selama 20 menit cuma makan 7% dan suhunya sama 40 sampai 39 derajat Celcius. Lanjutnya untuk game PUBG pun juga di settingan smooth ultra itu dapat rata-rata 36 fps dan permainan selama 20 menit itu 5% juga dan belakang depannya itu juga sama di 39 derajat Celcius. Ya ini kalau untuk testing game ya karena mirip dan sama kayak Redmi 13C, mau diapain juga ini handphone yang sama. Jadi performanya pun ya sama aja gitu dan menurut gua nggak ada masalah dari settingan dan hasil FPS yang lo akan dapetin. Ini handphone tinggal pakai aja dan tinggal main game kalau lo pengen main game. Tapi ya catatan, ini handphone sejutaan ya, jangan expect game berat lancar gitu. Kalau bisa mah ya bersyukur gitu. Ini harusnya gue ada counter sama gitu dari awal sampai sekarang gitu. Penanti mungkin pasti ada lagi. Oke, menurut kalian gimana nih sampai sekarang sama si handphone nih Redmi 13C sama Poco C65 ini? Nah, coba komen aja gimana ya. Nah, kita lanjutin bahas tentang baterainya. Di 5000 mAh 18 watt charger juga, tapi sama juga charger yang didapat bakalan di 10 watt aja. Jadi tetap upgradable. Esensial juga untuk konektivitas di 4G, ada NFC, Bluetooth Wi-Fi juga standar, sensornya juga standar, gyronya yang virtual dan tidak responsif pula, nggak banyak macam-macam loh untuk yang satu ini. Kamera pun juga pula sama, pakai setup 3 kamera 50 megapiksel dan 2 kamera gimmick makro sama depth sensor gitu, serta kamera depannya di 8 megapiksel. Dan hasilnya pun sama dari beberapa pengambilan kita yang udah di waktu-waktu bersamaan. Perbedaan antara kedua handphone ini yang sama pun hampir tidak ada gitu. Yang mungkin awalnya kita kira ada perbedaan dari tudingan foto, tapi ya hasilnya ya begitu-gitu aja. Hasil standar pun juga ya sama aja. SDR-nya juga sama, bahkan low light-nya pun juga sama. Ya nggak bagus-bagus amat lah, cuma memang standar
sekedar handphone 1 jutaan aja sih. Yang nggak perlu macam-macam, cukup foto aja yang udah oke buat foto-foto laporan kerja atau ya share ke grup WA temen aja. Terus juga video pun juga begitu, tidak memiliki perbedaan sama sekali, bahkan dari tipe getaran pun saat rekam video pun ya sama getar gitu. Ya karena dia nggak punya AIS buat stabilizernya, dan juga tipe cahayanya, detail yang diambil pun bersamaan antara kedua handphone ini pun juga ya persis aja. Bahkan mic-nya pun juga memiliki karakteristik yang sama, ya udah cukup oke lah, nggak ada robot lah dari segi suaranya. Yo, ini adalah C65 dari Poco. Ya sama aja sih, sebenarnya nggak ada apa-apa, nggak ada yang beda. Ya udah sama-sama mic-nya bagus. Dan gue dengar kemarin bocoran 13C itu laku banget gitu. Jadi kayak ya mungkin ini akan menjadi next laku lagi sih. Karena jujur aja ini mic-nya sih yang salah satu yang menurut gue emang nggak ada AIS ya. Maksudnya kayak getar yang menurut gue itu sangat wajar gitu ya, wajar banget gitu di HP sejutaan. Tapi mic-nya tidak robotik menurut gue adalah satu hal yang menjadi sebuah blessing gitu. Karena beberapa kesempatan HP sejutaan lain kayak Itel misalnya, Itel itu mic-nya itu lumayan robotik gitu ya, walaupun ya bisa dilihat cara performa lebih kencang. Nah ini sih enggak sih, jadi kayak lu nggak begitu malu-maluin untuk pakai ini kerja atau jadi kayak report gitu sih. Dan sisanya udah nggak ada fitur-fitur lain lagi sih. Udah ini aja. Nah itu aja sih. Gue nggak banyak komen. Mending langsung aja balik ke studio. Let's go. Jadi ya udah langsung aja kesimpulan, karena gue nggak mau bahas panjang si Poco C65 ya. Jadi sebenarnya ini mereka main pinter aja sih. Kayak mungkin mereka yakin lah handphone sejutaan itu ya udah pasti banyak yang beli. Karena ya pada dasarnya handphone sejutaan itu handphone yang tinggal beli aja. Intinya kan pasti dipakai buat kasualan, pemakaian secara esensial, yaitu buat buka-buka sosial media dan komunikasi aja. Sisanya kalau bisa untuk main game ataupun kamera bagus itu ya sekali lagi menurut gue itu bonus. Tapi yang pasti setidaknya dengan standar baru si Redmi 13C kemarin dan handphone ini sama, yaitu ya udah jadi handphone yang sama-sama menariknya. Dari RAM pilihannya ada si 8GB, storage-nya gede di 256GB, garansinya oke, software update-nya ada. Ya itulah udah jadi satu kenyamanan buat kalian beli dan pakai untuk beberapa waktu ke depan. Sama kayak gue bahas si Itel P55. Dua handphone itu ya, si Itel dan juga ini gitu ya, sama-sama bagus. Itel menang dari performance karena ditunjang sama si Dimensity-nya. Sedangkan Poco sama Redmi ya karena handphonenya sama gitu ya. Ini handphone menarik secara all-rounder, yaitu dari segi OS-nya, usability-nya yang lebih baik lagi dari fitur-fiturnya juga. Minusnya yaitu masih pakai chipset G85 yang sebenarnya itu bukan minus juga. Emang standar harga sejutaan, masih belum kayak pakai G99 atau gimana gitu. Kalau ngomongin soal iklan, gua sih nggak nemuin selain dari bloatware-nya aja. Aplikasi sampah juga nggak banyak juga. Intinya gitu ya, kalau kalian habis beli handphone ya mau lu yang setting ataupun mas-mas sales toko yang setting, lu pastiin aja jangan centang bagian aplikasi rekomendasi. Itu sama sekali nggak rekomend, dan yang pasti bikin mindset lu kalau handphonenya itu banyak iklannya. Padahal lu sendiri yang setuju buat install. Ya Poco C65 ini menarik lah, same but different gitu ya. Style handphone yang beda yang bisa kalian jadi pilihan kalau misalnya kurang suka sama pilihan warna si Redmi 13C. Dan tentunya ini juga nih yang bikin si C65 bisa dilirik lagi sama kalian kali ini. Karena dia itu cuma jualan online aja, otomatis penjualan itu sama kayak Poco F5, yaitu bisa lebih murah lagi. Masa pas launching lebih murah dibanding Redmi 13C? Padahal sih sama aja. Apa semua handphone harusnya jual secara online aja? Ya intinya mah kalau kalian mau beli online ya, beli secara resmi aja. Mau dikata badut atau enggak pelayanannya ya, tapi yang pasti lu bakalan terjamin keamanannya dibanding lu beli di toko handphone online secara random lah. Apalagi beli di Facebook tanpa punya pengalaman ya udah pasti amsyong tuh duit kalian sejutaan, lumayan sekali gitu. Ya Poco C65 ini udah oke lah buat dipakai kejarian, ada NFC, bisa manfaatin GPS juga buat di jalan, dan baterai handphone yang besar lumayan buat dipakai seharian, plus juga buat gaming tipis-tipis masih oke juga, udah aman lah. Oh ya satu lagi, kemarin di pembahasan Redmi 13C ada yang komplain ke kita, yaitu handphone yang mereka beli itu nggak sesuai sama
pertama yang kita review. Dan mereka udah langsung jelasin kalau dia itu udah pakai si 6GB punya, bukan 8GB. Ya menurut gua sih ini nggak heran ya. Jadi memang walaupun handphonenya sama, si Redmi 13C ataupun lu beli si Poco juga, cuma kalau kalian pakai RAM yang lebih kecil, pasti bakalan ada perbedaan dari performance-nya, terutama untuk di bagian multitaskingnya. Dan kalian juga jangan berharap lebih lah sama RAM expansion-nya biar sama kayak versi 8GB-nya, karena itu tidak terlalu berpengaruh gitu. Tinggal tunggu aja nih di 2024 nanti, sekarang gitu ya. HP baru kan bakal banyak keluar dan harapan gua nih sama Poco itu sangat-sangat besar lah. Jadi jangan kecewain kita aja sih. Ini handphone menarik kok sebenarnya, cuman ya karena sama jadi gua nggak bisa bahas banyak gitu. Gua nggak suka pembahasan pengulangan gitu ya. Oke, mungkin aja lo pembahasan gua dari Poco C65-nya ya, yang handphone jutaan, lebih murah 50.000 bahkan 100.000 pas launchingnya dibanding Redmi 13C gitu ya. Menarik sekali gitu. Jadi tolong bantu juga share video ini teman-teman kalian dan kita diskusin aja semuanya di kolom komentar. Kasih pendapatnya gimana gitu ya. Kalau kalian suka tinggal beli aja, link yang ada di deskripsi karena membantu kita untuk mengembangkan channel ini lagi. Dan follow semua channel kita di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua link ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.